Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersyukur kepada Tuhan karena senantiasa memelihara kita gerejanya. Ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing adalah wujud gereja, mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penularan virus corona. Ibadah yang kita lakukan di rumah kiranya tidak mengurangi penghayatan dan makna kehadiran Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, disilakan berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadatan pada saat ini. Dan marilah di dalam hati kita masing-masing mengucap yang demikian. Ibadah Paskah yang ke-7 pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 397, bait yang pertama dan yang kedua. Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Firman penghantar pada peribadatan kita pada pagi hari ini, kita akan baca bersama-sama dari 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan,
dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 341. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang kita alami, seringkali membuat kita bersedih, membuat kita berputus asa, dan seringkali membawa kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Semakin hari, semakin kita tidak percaya kepada Tuhan, sehingga banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan yang indah ini, kita datang kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan kita, yang mau dan mampu untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita ungkapkan itu dalam Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah, kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga, sanak saudara kami, membangun peribadatan kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, terlebih Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Namun kadang-kadang kami tidak bisa bersyukur dan mensyukuri setiap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Justru sebaliknya, kami seringkali mendukakan hati Tuhan lewat perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lewat perbuatan-perbuatan kami yang justru membuat kami jatuh di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, dan terus tuntun hidup kami. Di tengah-tengah penderitaan yang sekarang kami alami, kami terus menaruh percaya kami hanya kepada Engkau, sehingga Tuhanlah yang membawa kami di dalam pengharapan kami. Kepada-Mu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami, segala dosa dan kesalahan kami. Berkenan Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus, kami memohon pengasihan dari Tuhan. Amin. Kita yang mau sungguh-sungguh mengakui dan percaya setiap firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru
yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Amin. Mari terus berpengharapan dalam hidup ini, agar apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, bahkan kita perbuat dalam hidup ini, terus mengarah kepada kesetiaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita amini kebenaran firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat 184. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan belajar bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Tuhan dan Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar di saat kami melihat, kami membaca dan kami mendengar akan sabda firman-Mu, kami dapat mengerti serta memahami akan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu G.I. Elis, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar apa yang beliau sampaikan semuanya atas kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang demikian katanya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa setia untuk mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Semua masih semangat? Semua masih bersuka cita? Ya, harus. Apapun keadaannya, apapun yang saat ini sedang kita alami, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bersuka cita. Karena itulah senjata kita untuk melawan corona. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya memberikan tema renungan saya dengan judul Bertekun Sehati dalam Doa. Seperti bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, yang kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14, menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang baru saja ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Hari Kamis yang lalu, Bapak Ibu, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka secara otomatis murid-muridnya sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di suatu tempat, di sebuah rumah, dan di sana mereka bersama-sama terus bertekun, bersehati di dalam doa. Mereka dalam rangka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, mereka melakukan sesuatu bersama dengan para murid yang lain. Mereka bertekun, bersehati, berdoa. Walaupun keadaan pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus masih terus diawasi oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sekarang ini masih terus kita rasakan, yaitu dengan adanya wabah corona ini. Apa yang sekarang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri di rumah saja? Atau kita bisa meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, justru mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka melakukan sesuatu, yaitu dengan bertekun, bersehati, dan berdoa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan bertekun itu? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa bertekun itu ya sungguh-sungguh, tenanan, meluangkan, menghabiskan banyak waktu untuk melakukan doa. Itu yang dilakukan oleh para murid pada saat itu. Bersehati. Bersehati dengan siapa? Tentunya bersehati dengan Tuhan lewat doa. Bersehati artinya hati kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Bertekun, bersehati di dalam doa. Banyak orang mengatakan bahwa sebelum kita berdoa, Tuhan itu sebenarnya sudah tahu kok. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam benak kita itu Tuhan sudah tahu. Bahkan orang juga banyak mengatakan bahwa
Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, hari ini sudah berdoa berapa kali? Jam berapa saja? Bangun tidur tadi nggih? Terus mau ibadah ini. Jadi berdoanya selang beberapa waktu. Katanya berdoa itu seperti nafas. Seperti bernafas. Semakin jarang kita berdoa, berarti semakin jarang kita bernafas. Kalau orang jarang bernafas dan tidak cepat-cepat bernafas, maka segera. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, doa itu harusnya menjadi gaya hidup bagi kita orang percaya. Menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan terus-menerus. Tidak dibatasi waktu dan ruang. Tidak harus pagi, siang, sore, dimanapun, kapanpun kita bisa berdoa. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya ya kadang-kadang tidak begitu. Ya itulah manusia. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun sekarang ini, kita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kisah yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul tadi. Apa yang dihadapi oleh para murid pun juga sekarang kita hadapi. Sekarang ini ketika kita masih memperbincangkan, mempersoalkan tentang corona, apakah kita bertekun? Apakah kita masih sungguh-sungguh? Apakah kita masih rajin untuk berdoa? Apakah kita bisa menghabiskan banyak waktu, lebih banyak lagi? Bayangkan Bapak Ibu, sekarang kan waktu kita banyak di rumah. Mungkin 24 jam yang tidak terikat oleh pekerjaan, semakin banyak waktu di rumah. Kalau kemudian apa yang bisa kita lakukan selama di rumah? Sekarang kita boleh tanya kepada diri kita masing-masing. Selama COVID-19 ini, doa-doa kita itu semakin banyak atau semakin banyak tidurnya? Atau justru yang semakin banyak itu makannya? Mari kita bersama-sama pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Bertekun dalam doa. Itu yang seharusnya sekarang ini baik gereja, baik keluarga harus semakin bertekun, harus semakin rajin berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, bersehati. Sekarang ini kalau kita ngomong tentang sehati begitu, perkara ini sebenarnya sudah semakin luntur, sudah semakin berkurang di dalam kehidupan kita. Banyak keluarga yang hancur karena suami dan istri sudah tidak bersehati lagi. Begitu juga di dalam kehidupan bergereja. Mungkin kita duduk bersama, mungkin kita beribadah bersama, dan mungkin juga kita melayani bersama-sama. Tapi mungkin kita tidak sehati. Bisa jadi seperti itu. Itulah yang terjadi, yang mungkin kita alami juga di dalam kehidupan sekarang ini. Bagaimana terus kemudian kita harus bersehati, bertekun di dalam doa. Seperti apa yang tadi dari awal sudah saya katakan. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Semakin kita sering bernafas berarti itu menandakan sebuah kehidupan.
Nah, kalau kita jarang bernafas, itu artinya menandakan bahwa kita ini tanda-tandanya mau. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagaimana sekarang ini gereja dan juga keluarga harus bertekun dalam doa. Persoalannya gini Bapak Ibu, mungkin selama COVID-19 ini kita kan beribadah banyak di rumah. Tapi apa juga menjamin bahwa di dalam rumah itu kita bisa bersehati bersama dengan suami kita, bersama dengan istri kita, dengan anak cucu kita. Atau mungkin hanya untuk membangun kebersamaan saja. Itu sulit kita lakukan. Mari kita kemudian melihat diri kita lagi. Apakah selama adanya COVID-19 ini kita semakin bersehati dengan suami istri kita, dengan anak cucu kita, atau bahkan sebaliknya kita nggak bisa bersama-sama lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang selalu mengasihi Tuhan, sebenarnya dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan terus bertekun, dengan terus bersehati dan berdoa, kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak akan ada yang sia-sia. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada peluh yang keluar dengan sia-sia. Artinya apapun yang kita lakukan demi kebaikan, itu tidak akan ada yang sia-sia dalam hidup kita. Termasuk ketika kita mau bertekun, bersehati dan berdoa. Sebagai gereja dan persekutuan. Dan juga dalam keluarga. Bahwa semua apapun sekarang yang kita hadapi, termasuk juga penderitaan ini, kita yakin semua akan berlalu. Semua akan dipulihkan oleh Tuhan, termasuk juga gereja dan juga keluarga. Harapan kita seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu anak saya. Saya katakan begini, Mama lo kepingin ini kan masa-masa di mana kita akan menantikan turunnya Roh Kudus. Ayolah nek iso, setiap hari kita berdoa. Weslah doa saja, pokoknya malam hari kita kumpul terus kita berdoa. Biar keluarga kita lo dipulihkan, biar keluarga kita lo mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Itulah kerinduan kami Bapak Ibu. Kerinduan saya secara pribadi. Saya ingin justru di masa-masa seperti ini, saya ingin menggunakan banyak waktu ini, tidak hanya dengan berdiam diri, tidak hanya dengan main HP, tetapi saya ingin justru sambil menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus, justru kami bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh para murid. Di tengah-tengah ketakutan dan penderitaan yang mereka alami, mereka bertekun, mereka bersehati, dan mereka berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mampu untuk bertekun, untuk bersehati dan berdoa, itu akan membuahkan kesabaran. Dalam doa ada begitu banyak permintaan dan permohonan kepada kita. Tetapi ketika kita bertekun dan bersungguh-sungguh bersehati dengan Tuhan, maka doa-doa kita membuahkan kesabaran. Kesabaran untuk menantikan setiap jawaban Tuhan atas doa-doa kita.
Oleh karena itu lewat perenungan kita pada saat ini Bapak Ibu, kita berharap bahwa doa itu, ketekunan dalam berdoa, itu sudah menjadi gaya hidup. Itu sudah menjadi cap dalam hidup kekristenan kita. Untuk terus kita lakukan. Terlebih di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita ajak anak-anak kita. Mari kita ajak keluarga kita. Mari kita ajak suami dan istri kita. Duduk bersama. Bersehati untuk berdoa. Percayalah. Yakinlah. Bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dan setiap doa-doa kita percaya. Firman Tuhan katakan, doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Doa bisa besar kuasanya, doa bisa mendatangkan mujizat, dan doa bisa memulihkan. Semoga kita sebagai gereja dan persekutuan dan juga keluarga dengan perenungan kita pada saat ini memampukan kita bersama untuk terus bertekun di dalam doa, menyatukan hati kita di tengah-tengah keluarga dan persekutuan untuk terus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena buah dari setiap ketekunan kita adalah kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi penderitaan ini. Karena Tuhan bersama-sama menderita bersama kita. Dan Tuhan juga akan bersama-sama membawa kemenangan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Terima kasih untuk kebenaran firman. Mampukanlah kami selaku gereja dan keluarga dalam menghadapi semua pencobaan, menghadapi segala hal yang saat ini terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus bertekun, bersehati, berdoa bersama. Karena kami percaya semua itu mendatangkan kekuatan bagi kami untuk kami terus bersabar dalam menghadapi semuanya ini. Biarlah Allah berkehendak atas setiap kami, gerejamu dan keluarga kami. Amin. Kita amini kebenaran firman Tuhan ini dengan bersama-sama. Kita memuji dari Kidung Jemaat 453 bait yang pertama. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengucapkan pengakuan iman kita. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Dengan penuh ucapan syukur terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, Sang Sumber hidup kami. Kami bersyukur karena hingga saat ini kami boleh membangun peribadatan kami bersama dengan orang-orang yang terkasih. Dan biarlah kebersamaan ini menjadi awal untuk kami terus bertekun, untuk terus bersehati dan terus berdoa, untuk menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kami, agar kami memiliki kekuatan dan terus berharap di dalam Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mendengar setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa negara tercinta kami, Indonesia. Apapun yang menjadi kebijakan para pemimpin kami, Tuhan senantiasa turut campur tangan, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga semuanya itu membawa dampak yang baik bagi kami selaku rakyat Indonesia ini. Begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bekerja, yang terus berusaha untuk terus bisa menjalani setiap tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah wabah corona ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, jerih payah mereka, usaha mereka. Dan biarlah itu juga didukung oleh kami semua, untuk kami terus juga setia untuk stay at home, untuk melakukan apa yang menjadi keputusan-keputusan, untuk terus mematuhi setiap larangan-larangan, dan biarlah semua ini segera berlalu dari negeri kami tercinta Indonesia ini. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan yang menjadi dokter atas mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan dan pemulihan bagi mereka untuk setiap usaha yang mereka lakukan, lewat medis maupun juga dengan cinta kasih yang diberikan oleh keluarga. Begitu juga yang saat ini mengalami kesulitan di dalam ekonominya, di dalam pekerjaannya. Tuhan akan hadir untuk mereka dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu, berkati kehidupan mereka supaya bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam masa-masa liburan sekolah ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami, untuk terus setia melakukan segala apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, sehingga waktu kami menunggu semua badai ini berlalu, kami tidak hanya tinggal diam, tetapi kami terus boleh mencontoh teladan apa yang diberikan oleh para murid, untuk terus bertekun, untuk terus bersehati dan berdoa. Dan kami percaya bahwa ada kekuatan, ada pengharapan, dan melahirkan kesabaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua cinta kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini.
Ajari kami untuk peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami, yang kami naikkan dengan penuh percaya kami kepada Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus, Sang Sumber pertolongan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima yang demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita juga memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Marilah kita serahkan kepada Tuhan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terpujilah nama-Mu. Puji syukur dan terima kasih karena kuasa dan penyertaan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bisa melakukan peribadatan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Tetapi ampunilah kalau saat ini kami memberi persembahan sedikit dari berkat Tuhan yang melimpah. Kami mohon sucikanlah persembahan kami ini agar layak dan berguna untuk pelayanan kami, terkhusus pelayanan di GKJW Jemaat Mojokerto. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan ini. Kami mohon berilah kebijaksanaan dan ajarilah untuk takut hanya kepada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri peribadatan ini dan Bapak Ibu Saudara kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Namanya pengharapan dunia, indahlah namanya suka sorga yang bakal. Mari kita lanjutkan aktivitas dan kerja kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dan terus yakin dan ingat bahwa Tuhan tidak terus menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, dan kesukaan tanpa air mata.
tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, menolong kita dan melindungi kita di sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menengadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala pengharapan memenuhi kita dengan sukacitanya dan damai sejahtera di dalam iman percaya kita, oleh karena kekuatan Roh Kudus akan terus melimpah di dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.